Kadang-kadang ide yang paling mengubah dunia itu datang dari tempat yang gak kita sangka-sangka. Coba lihat ini, kelihatannya sih cuma dokumen resmi biasa ya dari sebuah taman kanak-kanak di Jawa Tengah. Tapi setelah kami bongkar isinya, ini bukan sekedar kurikulum biasa. Ini adalah sebuah cetak biru yang luar biasa detail dan ambisius untuk masa depan pendidikan. Oke, mari kita bedah sama-sama. Langsung di bagian pembuka, kita disambut dengan kalimat yang wah kuat banget dari kepala sekolahnya. Era transformasi telah tiba. Ini bukan cuma basa-basi. Ini adalah semangat yang jadi dasar dari keseluruhan dokumen setebal lebih dari 50 halaman ini. Sebuah sinyal kalau yang akan kita lihat ini bakal benar-benar beda. Nah, ini dia peta kita untuk ngebongkar dokumen ini. Kita mulai dari apa sih sebenarnya dokumen ini, terus kita selami filosofi utamanya, kita juga bakal lihat apa tujuan akhirnya yang besar itu, gimana cara kerjanya, dan gimana rasanya jadi anak di sekolah ini. Terakhir, kita akan tutup dengan satu pertanyaan besar tentang dampaknya. Oke, jadi dokumen yang kita pegang ini nama resminya adalah Kurikulum Satuan Pendidikan atau KSP. Gampangnya gini, ini tuh semacam buku panduan yang dirancang khusus oleh sekolah itu sendiri untuk menjawab tantangan zaman. Ini semua didasarkan pada kerangka kurikulum merdeka di Indonesia, sebuah gerakan nasional yang ngasih kebebasan buat sekolah-sekolah untuk merancang sendiri cara mengajarnya. Nah, ini dia jantung dari cetak birunya. Konsep kuncinya adalah pembelajaran mendalam. Yang bikin saya tertarik banget sama definisi ini adalah fokusnya pada kata suasana dan proses. Jadi ini bukan lagi soal transfer ilmu dari guru ke murid, tapi soal menciptakan sebuah pengalaman belajar yang utuh, yang melibatkan pikiran, hati, perasaan, bahkan fisik anak. Yuk kita bedah filosofinya lebih dalam. Semua yang ada di kurikulum ini ternyata berdiri di atas 3 pilar yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. 3 pilar ini yang memandu setiap kegiatan belajar di sana. 3 pilar itu adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Coba deh kita lihat dari sudut pandang si anak. Berkesadaran itu artinya mereka diajak buat ngerti kenapa ya aku belajar ini. Terus bermakna artinya apa yang mereka pelajari itu nyambung sama kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang paling penting, menggembirakan, artinya suasana belajarnya harus aman, positif, dan seru. Dan ini dia, pergeseran fundamentalnya. Dokumen ini secara tegas bilang, kita harus pindah dari model berpusat pada guru ke model berpusat pada anak. Jadi intinya, guru itu bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi perannya bergeser jadi fasilitator yang nemenin anak-anak membangun pengetahuan mereka sendiri. Jadi, buat apa sih semua ini? Ujung-ujungnya mau membentuk anak yang seperti apa? Nah, kurikulum ini punya tujuan akhir yang sangat ambisius. Mereka ingin menciptakan apa yang disebut pribadi unggul. Dan pribadi unggul ini definisinya nggak sembarangan. Dipecah jadi 8 dimensi profil lulusan. Coba lihat daftarnya, ini menarik banget. Ada semua, mulai dari sisi spiritual seperti iman, sampai skill yang sangat dibutuhkan di masa depan, kayak berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Ini baru namanya pengembangan anak yang holistik. Oke, tujuannya kita udah tahu, yaitu pribadi unggul. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya mereka mencapai tujuan itu? Gimana sih struktur belajarnya di lapangan? Ternyata, proses belajarnya itu diatur dalam 3 komponen yang saling nyambung. Pertama, ada intrakurikuler, ini kegiatan inti sehari-hari di kelas. Lalu, ada pembelajaran berbasis proyek yang khusus dirancang buat mengasah 8 dimensi profil tadi. Dan terakhir, ada ekstrakurikuler. Ini buat ngembangin minat dan bakat spesifik tiap anak. Coba deh lihat beberapa contoh ekstrakurikulernya yang unik banget ini. Ada perkusi musik dapur. Ini bukan cuma sekedar main musik loh, ini cara seru buat melatih kreativitas dan kolaborasi. Bahkan kegiatan kayak menari atau berenang pun dirancang secara sadar untuk membangun karakter, seperti rasa cinta tanah air atau kemandirian. Keren kan? Semua konsep tadi mungkin kedengerannya agak di awang-awang ya. Nah, supaya lebih kebayang, yuk kita coba rintip gimana sih rasanya jadi anak di taman kanak-kanak ini sehari-hari. Kalau kita lihat jadwal hariannya, ritmenya itu seimbang banget. Perhatiin deh, hari itu dibuka dan ditutup bukan dengan pelajaran, tapi dengan momen buat ngobrol dan refleksi. Ada waktu untuk kegiatan inti yang terstruktur, tapi juga ada banyak banget waktu buat transisi yang tenang, istirahat, dan main bebas di luar. Semuanya kelihatan dipikirin matang-matang. Di dalam dokumennya, mereka bahkan ngasih contoh modul ajar. Salah satunya topiknya sederhana banget. Aku istimewa, ayo kita berkenalan. Kedengarannya standar kan? Eits, tunggu dulu.
Coba kita lihat gimana mereka mengubah tema simple ini jadi pengalaman belajar yang mendalam. Nah, jadi pelajaran berkenalan tadi ternyata jadi kendaraan buat mencapai tujuan yang jauh lebih besar. Anak-anak nggak cuma hafal nama temannya, tapi mereka belajar tentang siapa diri mereka, belajar cara berekspresi, belajar kerjasama, dan yang paling penting, belajar menghargai perbedaan. Inilah wujud nyata dari pembelajaran mendalam. Setelah melihat semua detail ini, yuk kita coba mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Jadi, sebetulnya apa sih arti dari semua ini? Kita harus ingat ya, ini adalah dokumen yang panjangnya lebih dari 50 halaman. Ini bukan sekedar pamflet promosi, ini adalah sebuah upaya yang sangat serius dan mendalam dari satu sekolah untuk mendefinisikan ulang cara kita belajar dari fondasi yang paling dasar. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Paparan ini menunjukkan ada pemikiran yang sangat maju tentang pendidikan yang ternyata terjadi di tingkat lokal. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah model yang dipikirkan dengan sangat matang dan utuh seperti ini, yang lahir dari sebuah komunitas di Jawa Tengah, justru bisa menjadi inspirasi yang mengubah percakapan global tentang sekolah di masa depan itu seharusnya seperti apa?